Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dua sosok klon di dunia cincin langsung ditarik oleh Chen Wen untuk mengembalikan energinya yang terkuras. Kembali energi spiritual Chen Wen langsung meluap-luap lagi, dan penampakannya masih seperti awal, penuh dengan energi yang meluap, hanya saja terlihat sudut mulutnya terdapat noda darah. Bocah ini memiliki rahasia di balik bajunya. Hehehe, aku harap itu adalah harta yang berguna untukku. Pria berjubah merah itu bergumam ketika melihat penampilan Chen Wen yang kembali energi. Hehehe, bocah, kamu harus menyerahkan semua hartamu dengan patuh agar kamu memiliki tubuh utuh ketika kamu tewas. Kamu menginginkan hartaku. Kamu sungguh naif. Chen Wen mengalirkan energinya ke seluruh tubuh. Tampak energi Chen Wen yang meluap-luap berputar menjadi kencang. Wilayah dengan diameter 100 meter langsung kacau bagaikan terkena angin puting beliung. Seni bela diri dewa kehancuran, teknik keempat kehancuran langit. Chen Wen mengangkat kedua tangannya ke atas, dua energi berlainan warna, yaitu warna merah dan biru memancar dari telapak tangannya melesat ke langit. Langit alam 8.000 besar langsung bergetar dan bergemuruh, langit tampak seakan-akan mengalami kehancuran. Awan menghitam dan berputar di langit membentuk pusaran tornado yang berwarna merah dan biru. Ruang kosong bergetar dan terlihat retakan di segala tempat di sekitar pusaran awan hitam. Auranya dan hawa yang keluar dari pusaran itu terkadang sangat panas hingga menyengat dan dapat membuat batu meleleh, lalu kembali berubah menjadi sangat dingin, hingga membuat darah seketika membeku. Chen Wen lalu menyentakkan tangannya ke bawah. Seketika pusaran angin tornado turun mengelilingi Chen Wen. Teknik bocah ini tidak biasa. Kalau kekuatannya dan kekuatanku setara, aku mungkin tidak akan mampu mendekatinya, bahkan tubuh dan jiwaku pasti akan langsung dilebur. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup, kalau tidak, bocah ini akan menjadi bibit penyakit di masa depan. Tadinya pria berjubah merah sangat meremehkan kekuatan Chen Wen, dan menyerang Chen Wen dengan setengah kekuatannya, tapi kini ketika merasakan hawa panas dan dingin selalu berubah-ubah membuatnya terpaksa harus serius. Bocah, kamu harus bangga karena akan mati di tanganku yang menggunakan teknik tingkat ilahi. Teknik iblis darah, iblis haus darah. Energi spiritual di tubuh pria berjubah merah ini melambung menggetarkan langit dan mendistorsi ruang kosong. Energi berwarna merah darah pekat menyelimuti tubuh pria berjubah merah dan berputar bagaikan akan menghisap apapun di depannya. Chen Wen yang baru selesai mengerahkan teknik bela diri dewa kehancuran tingkat keempat, kini wajahnya mulai pucat. Kembali Chen Wen menarik dua klonnya untuk mengisi energinya yang telah habis terserap untuk mengaktifkan teknik dewa kehancuran. Chen Wen menarik kedua lengannya dan menyentakkannya ke depan, di mana pria berjubah merah yang bernama Ang Qinxian melayang melakukan tekniknya. Angin tornado raksasa yang dilapisi energi panas api ilahi dan energi dingin ekstrim melesat menerjang pria berjubah merah. Sedangkan pria berjubah merah yang telah menyelesaikan tekniknya segera menatap Chen Wen dengan bola mata merahnya. Salah satu tangan pria berjubah merah menyentakkan tekniknya ke arah angin tornado dari teknik terkuat Chen Wen. Sementara itu, Chen Wen yang telah menyentakkan kedatangannya ke arah pria berjubah merah kembali mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu berteriak. Petir emas legendaris, aktifkan. Salah satu tangan Chen Wen dilapisi energi berwarna kuning keemasan melesat ke langit. Petis berwarna emas di langit tercipta dan berkumpul seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatannya. Sebuah aliran energi petir emas yang terkonsentrasi kembali mendistorsi ruang kosong. Petir keemasan legendaris sebesar truk langsung melesat ke bawah, di mana pria berjubah merah sedang mengulurkan salah satu lengannya ke depan. Melihat ada petir emas yang menyerang dirinya,
pria berjubah merah itu mengangkat salah satu tangannya yang masih menganggur tanpa melihat petir emas legendaris yang menghampiri dirinya dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Perisai tengkorak iblis haus darah. Sesosok tengkorak raksasa tercipta dari energi berwarna merah melindungi pria berjubah merah. Petir emas legendaris hancur setelah menghantam tengkorak haus darah dan hanya meninggalkan sedikit retakan saja. Namun itu pun sudah sangat mengerikan karena kekuatan petir emas legendaris mampu membuat retakan di perisai tengkorak haus darah. Dua kekuatan antara tornado dan kekuatan hisapan pria itu akhirnya bentrok, menyebabkan kehancuran di ruang kosong dan mendistorsi oksigen di sekelilingnya hingga membakar semua oksigen di pusat benturan. Seluruh alam 8.000 besar berguncang keras. Semua penduduk di kota Yangho panik dan mengungsi untuk menghindari amukan badai yang sangat ganas. Untung saja Chen Wen dan pria berjubah merah bertempur di langit yang sangat tinggi, hingga badai dan hempasan kedua energi raksasa dari kedua orang yang sedang bertempur tidak terlalu menyebabkan kehancuran di kota Yangho. Kembali Chen Wen terpental sejauh beberapa ratus meter dan darah menetes dari mulutnya. Namun dia menggertakkan giginya dan mengumpulkan energi jiwanya yang telah memiliki kekuatan mengerikan. Sedangkan pria berjubah merah hanya menyeringai dan mundur beberapa meter saja menatap Chen Wen dengan niat membunuh yang sangat kuat. Chen Wen menyatukan telapak tangannya ke depan dada kemudian kedua matanya tertutup sebentar untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya hingga ekstrim. Tanpa memikirkan lukanya lagi, Chen Wen kembali melancarkan teknik jiwanya yang memang memiliki kekuatan mengerikan. Badai jiwa berbentuk pedang tidak terlihat menyebar menyerang pria berjubah merah tanpa disadari oleh pria tersebut. Namun saat badai pedang jiwa mendekati pria tersebut, pria berjubah merah merasakan krisis di dalam jiwanya dan merasakan jiwanya bergetar. Terdengar teriakan pria berjubah merah ambil memegangi kepalanya karena merasakan jiwanya terluka oleh serangan Chen Wen tadi. Sementara itu, pria berjubah hitam yang melihat rekannya berteriak kesakitan mengerutkan dahinya. Apa yang terjadi? Kenapa Angkin Xian berteriak kesakitan? Siapa yang menyerangnya? Pria berjubah hitam tidak melihat ada yang menyerang rekannya, jadinya dia terkejut dan menatap rekannya dari kejauhan dengan heran. Sementara itu, kondisi Chen Wen telah lemah fisik dan jiwa karena dihabiskan untuk menyerang dengan niat membunuh. Kini tubuhnya lunglai. Chen Wen yang telah kehabisan energi melayang dan jatuh dari ketinggian, sementara lawannya masih berteriak kesakitan karena jiwanya yang terluka parah. Pria berjubah hitam yang melihat tubuh Chen Wen melayang jatuh dari langit langsung melesat dan di tangannya tiba-tiba muncul sebuah senjata berbentuk celurit. Sabit kematian. Belah tubuhnya. Sebuah energi kegelapan membentuk sebuah sabit raksasa yang membuat ruang di sekitarnya terdistorsi, aura mematikan dan sangat tajam melintas akan membelah tubuh Chen Wen. Chen Wen yang dalam keadaan lemah melihat serangan pria berjubah hitam hanya bisa menyeringai, Kim Long. Oh Long, apakah kalian hanya mau menonton saja? Chen Wen berkata menggunakan transmisi suara kepada kedua sosok yang ada di dunia cincinnya. Akhirnya Oolong yang melesat keluar dari dunia cincin memperlihatkan sosok yang mengerikan dengan mata merah menyala. Oolong melambaikan cakar raksasanya menghantam serangan energi sabit kematian, hingga membuat energi sabit kematian hancur tanpa meninggalkan sedikit pun jejaknya. Kamu datang ke alam 8.000 besar hanya untuk mencari kematianmu. Sosok berjubah hitam yang melihat Oolong sangat terkejut, karena begitu Oolong keluar, aura mematikan yang sangat ganas langsung menyergapnya. Sementara itu, karena hantaman cakar Oolong terhadap sabit kematiannya, pria berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah kental. Tubuhnya yang tadinya mengeluarkan aura ganas langsung padam seketika dan tubuhnya menggigil ketakutan. Pria berjubah hitam ini tidak mampu untuk bergerak. Siapa kamu? Tolong, jangan bunuh aku. Niat membunuhmu sangat kuat ketika diarahkan kepada tuan mudaku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Mendengar kata-kata Oolong, pria berjubah hitam itu sangat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa ada sosok yang sangat kuat melindungi Chen Wen. Oolong melayang mendekati pria berjubah hitam itu dengan tenang,
mata merah menyala milik Oolong menatap penuh nafsu membunuh. "Tuan, tolong ampuni nyawaku, kami hanyalah pesuruh dari keluarga Hong." Sosok berjubah hitam itu langsung dimakan oleh Oolong tanpa basa-basi lagi, karena Oolong sendiri tidak berani terlalu lama berada di luar. Kemudian Oolong membalikkan tubuhnya menatap pria berjubah merah yang sedang meraung kesakitan karena jiwanya yang terluka. Oolong yang kembali melesat setelah mengunyah sosok pria berjubah hitam langsung mengunyah sosok pria berjubah merah tanpa bertanya lagi. Bagi Oolong, yang penting keselamatan Chen Wen sudah aman, dan beberapa saat kemudian, sesosok pria muncul di samping Chen Wen. Pria tersebut adalah Kim Kao. Saat melihat Chen Wen lemah kehabisan energi, Kim Kao langsung keluar dari dunia cincin untuk mendukung Chen Wen. "Tuan muda, silahkan minum pil penyembuh terlebih dahulu, biarkan aku yang berjaga." Chen Wen menatap Kim Kao dan sedikit tersenyum, lalu mengangguk lemah. Chen Wen menarik salah satu klonnya lagi dari dunia cincin. Energi spiritual yang ada di tubuh Chen Wen langsung terisi setengahnya, dan dia pun segera mengeluarkan pil penyembuh dan langsung menelannya. Tapi sebelum Chen Wen menutup matanya, dia melambaikan tangannya mengeluarkan bawahannya. Pasukan bayangan iblis serta pasukan hewan iblis yang memiliki kekuatan setara ranah kaisar surgawi keabadian tahap akhir serta keluarga Suma. Tidak ketinggalan, Xiao Kai juga ikut keluar, karena dia yakin pasti akan berhasil mencari harta milik keluarga Hong. "Kalian, habisi keluarga Hong, jangan sisakan satupun dari keluarga tersebut." "Baik tuan muda." Serempak para bawahannya bergerak melesat menuju kediaman keluarga Hong, sedangkan Chen Wen duduk bersila di tanah untuk memulihkan kondisinya yang terluka dalam. 1 jam lebih kemudian, Chen Wen membuka matanya dan kini tubuhnya sudah tidak lagi terdapat luka, dan kini keadaannya kembali bugar, hanya saja energinya masih terisi sekitar 60%. Pertarungan antara Chen Wen dan pria berjubah merah telah menggetarkan seluruh alam 8.000 besar. 4 kekaisaran yang berkuasa di alam 8.000 besar segera menjadi waspada. Mereka mengirimkan para penyelidik mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Chen Wen bersama Kim Kao melesat menuju kediaman keluarga Hong. Di sana terlihat kediaman keluarga Hong telah porak-poranda, banyak api yang membakar gedung-gedung milik keluarga Hong. Tapi tidak ada satupun mayat yang ada di kediaman tersebut. Sementara itu, semua bawahan Chen Wen sedang duduk santai menikmati daging manusia. Hanya ada satu orang saja yang sibuk mencium ke segala arah untuk mencari keberadaan harta karun milik keluarga Hong, dialah Xiao Kai. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya Xiao Kai berhasil mengumpulkan semua harta karun milik keluarga Hong. Di kediaman keluarga Hong, tidak ada satupun orang yang tersisa. 4 anggota keluarga Suma tidak ada yang berani menatap apa yang dilakukan oleh bawahan Chen Wen karena merasa ngeri. "Baiklah, sekarang kita berangkat menuju Sekte Neraka Dewa Iblis. Kita harus memusnahkan seluruh kultivator pengabdi iblis dari alam 8.000 besar ini." Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan Xin Tiao dan seluruh pasukannya dimasukkan kembali ke dalam dunia cincin. "Kakak Xin Tiao, mari kita berangkat menuju ke Sekte Neraka Dewa Iblis." "Baik tuan muda." Xin Tiao yang berubah wujud menjadi Raja Wali Petir Raksasa segera melesat ke langit, di mana terlihat di punggungnya, Chen Wen sedang duduk bersila berusaha memulihkan kekuatannya. Hanya dalam waktu 3 hari perjalanan, Chen Wen yang ada di punggung Xin Tiao telah berada di atas langit Sekte Neraka Dewa Iblis. Saat Chen Wen mengedarkan persepsi jiwanya ke bawah, dia sedikit terkejut. Ternyata di Sekte Neraka Dewa Iblis terdapat beberapa praktisi dengan ranah Kaisar Surgawi keabadian tahap 7 dan 8. Ternyata sekte ini lebih kuat daripada Sekte Pedang Dewa Iblis. Baguslah, aku akan segera menghabisi mereka. Sebelumnya, ketika Chen Wen bertempur dengan pria berjubah merah yang menyebabkan seluruh alam 8.000 besar berguncang hebat, Patriark Sekte Neraka Dewa Iblis yang bernama Yang Moalun telah menerima laporan yang mengatakan bahwa kota Yang Ho di mana tempat itu adalah wilayah kekuasaan sekte mereka, kini telah kehilangan formasi pengumpul darahnya.
Maka ketika Patriark Yang Moalun memerintahkan beberapa tetua tingkat tinggi sektenya untuk mengatasi masalah di kota tersebut telah tewas. Hal ini diketahui oleh Patriark Sekte karena adanya laporan dari pasukan penyelidiknya yang mengatakan bahwa para tetua telah tewas semua tanpa menyisakan satu pun. Dan ketika pasukan penyelidik melaporkan tentang kekuatan para bawahan Chen Wen, Patriark Sekte Yang Moalun segera meminta bantuan gurunya. Mendengar permintaan bantuan dari muridnya, gurunya yang aslinya adalah jiwa dari Dewa Iblis Mochu segera mengirimkan murid-muridnya yang ada di sekte untuk berangkat ke sekte neraka Dewa Iblis menggunakan saluran teleportasi. Makanya kini ada 3 murid Dewa Iblis Mochu yang dikirim untuk membantu Yang Moalun di sekte neraka Dewa Iblis. Saat Chen Wen tiba di sekte neraka Dewa Iblis, Chen Wen dapat merasakan adanya 4 sosok yang memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap 6, 7, 8, dan 9. Di atas langit sekte neraka Dewa Iblis, Chen Wen mengeluarkan bawahannya sebanyak 30 orang, kesemuanya memiliki kekuatan setara dengan ranah kaisar surgawi keabadian tahap akhir, Tuan Muda. Gunakan aura penindasan kalian untuk menekan semua praktisi di bawah. Baik Tuan Muda. Setelah memberi perintahnya, kembali Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Saat para praktisi itu lemah karena ditindas oleh aura penindasan para pasukanku, kalian habisi semuanya tanpa sisa. Siap Tuan. Jutaan pasukan bayangan iblis dan hewan iblis jiwa langsung melesat turun dari langit untuk memasuki jiwa para praktisi dan memakannya. Sementara itu, di aula sekte neraka Dewa Iblis, 4 orang seperguruan kini merasakan tekanan yang sangat kuat dari atas langit sekte. Keempatnya serta para tetua sekte neraka Dewa Iblis yang berkumpul di aula langsung terjerembab ke lantai dan sebagian tetua sekte langsung memuntahkan darah dari mulut mereka karena tidak mampu menahan tekanan aura penindasan dari langit. Kakak Yang Moalun, ada apakah ini kekuatan guru? Aku juga tidak tahu. Semua praktisi yang berkumpul di aula sekte mengalirkan energi spiritual mereka untuk menahan tekanan dari langit. Namun semakin mereka menahan kekuatan dari langit, kekuatan penindasan semakin kuat. Kini beberapa petinggi sekte telah mulai memuntahkan darah, sedangkan tetua yang lebih lemah, tubuhnya telah mengalami keretakan yang terlihat dengan mata biasa. Seluruh tubuh mereka telah bermandikan darah segar. Beberapa saat kemudian, para tetua yang lemah telah berteriak kencang karena merasakan jiwa mereka terkoyak. Tolong! Sakit, jiwaku bagaikan diiris-iris. Hampir semua tetua yang sudah tergeletak dirasuki oleh pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa, hingga membuat jiwa mereka yang telah melemah menjadi makanan bernutrisi tinggi bagi hewan iblis jiwa dan pasukan bayangan iblis. Kakak beradik seperguruan yang juga merupakan murid dari Dewa Iblis Mochu segera mengeluarkan token masing-masing, lalu menghancurkannya. Beberapa saat setelah token hancur, tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat, bahkan tidak kalah dari aura yang menindas para petinggi sekte neraka Dewa Iblis. Tiba-tiba muncul 4 bayangan Dewa Iblis Mochu yang keluar dari hancurnya token di tangan para muridnya. Setiap murid-murid terkasih dari Dewa Iblis Mochu pasti memiliki token yang bisa memanggil klon dari Dewa Iblis Mochu dengan kekuatan yang setara dengan kekuatan Iblis Mochu saat ini. Sedangkan Patriark Pedang Dewa Iblis sebelumnya yang dihancurkan oleh Chen Wen tidak sempat menghancurkan token pemberian gurunya, dia telah habis dibantai oleh pasukan Chen Wen. Bangsat, siapa yang berani menindas murid-muridku? Saat ini klon Dewa Iblis Mochu yang berbentuk sesosok pria berusia 50 tahunan muncul sebanyak 4 klon. Keempat klon itu lalu menatap ke langit dengan tatapan penuh kemarahan. 4 sosok klon itu langsung melesat ke langit di mana pasukan Chen Wen sedang mengeluarkan aura penindasan. Keparat kalian hewan-hewan rendahan. Beraninya kalian menindas murid-muridku. Chen Wen yang melihat 4 klon dari Dewa Iblis Mochu langsung maju dan dengan tangan dilipatkan ke belakang, Chen Wen menatap klon Dewa Iblis Mochu. Chen Wen tahu kalau ini adalah wujud Iblis Mochu yang sekarang, karena dia sangat familiar terhadap aura jiwa dari Dewa Iblis Mochu. Oh, ternyata hanyalah klon yang datang. Sepertinya ini tidak menarik. Kim Kao, Choaong,
Habisi keempat klon tidak berguna itu. Mendengar kata-kata provokasi milik Chen Wen, keempat klon Dewa Iblis Mucu menjadi sangat murka. Bocah gila, kau belum tahu siapa aku, hehehehe. Aku sangat mengenal aura jiwamu, kamu adalah Dewa Iblis Mucu yang akan kubasmi. Demi iblis, ku bunuh kau. Kim Kao dan Choaong yang telah siap bergerak langsung melesat begitu salah satu klon Dewa Iblis Mucu bergerak akan menyerang Chen Wen. Serangan dua orang dengan kekuatan Kaisar Surgawi keabadian tahap akhir sungguh tidak bisa diremehkan. Klon-klon Dewa Iblis Mucu menjadi sangat waspada. Tapi karena keempatnya hanyalah klon, kekuatan mereka sangat cepat habis begitu keempatnya mengeluarkan kekuatan penuh mereka dalam bertempur dengan Kim Kao dan Choaong. Di awal pertempuran dengan keempat klon Dewa Iblis Mucu, Kim Kao dengan tongkat penghancur semestanya terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya, sedangkan Choaong menggunakan wujud aslinya dengan menyemburkan gas-gas beracun serta sapuan ekornya terus memborbardir klon-klon Dewa Iblis Mucu. Dalam bentrokan pertama sampai berjalan selama 1 jam, langit di sekte neraka Dewa Iblis Mucu terus-menerus mengalami guncangan dan ruang kosong terus-menerus mengalami keretakan. Tapi setelah lebih dari 1 jam, keempat klon milik Dewa Iblis Mucu sudah mulai memudar karena kehabisan energi, tapi Kim Kao dan Choaong masih memiliki energi yang kuat, apalagi keduanya didukung oleh pil-pil pemulih energi buatan Chen Wen, sehingga pertempuran itu dengan mudah dilalui oleh dua orang bawahan Chen Wen dan sekarang keempat klon telah kehilangan setengah kekuatan mereka. Hanya dalam waktu singkat, 4 klon milik Dewa Iblis Mucu berhasil dibinasakan, dan di sekte neraka Dewa Iblis. Semua praktisinya juga telah berhasil dibinasakan oleh pasukan hewan iblis jiwa dan pasukan bayangan iblis dengan bantuan dari aura penindasan pasukan Chen Wen yang sangat kuat. Di sebuah tempat, jauh dari wilayah kekuasaan 4 kekaisaran yang menguasai alam 8.000 besar, tepatnya di pertengahan antara wilayah 4 kekaisaran, terdapat sebuah sekte yang berdiri megah, dengan murid yang mencapai puluhan juta orang. Di sebuah ruang paling mewah, sesosok pria berusia 50-an tahun mengamuk, semua perabotan di ruangan tersebut diubah menjadi bubuk. Wajahnya pucat, ada sedikit darah di tepi bibirnya, dia adalah patriark dan juga pendiri sekte Dewa Iblis. Tubuh pria ini berhasil diambil alih oleh sepenggal jiwa dari Dewa Iblis Mucu dari keluarga Hong. Biarpun jiwa Dewa Iblis Mucu berhasil mengambil tubuh dari generasi berbakat keluarga Hong, namun ikatan kekeluargaan dari tubuh ini tetap saja terpengaruh ketika pasukan Chen Wen berhasil membinasakan seluruh keluarga Hong. Ditambah 4 murid kesayangannya berhasil juga dibunuh oleh Chen Wen membuat Dewa Iblis Mucu sangat murka. Dari token klon yang diberikannya kepada murid-muridnya, Dewa Iblis Mucu telah menambahkan kekuatannya ketika klonnya bertempur dengan Kim Kao dan Choaong, namun tetap saja klonnya binasa, sehingga menyebabkan serangan balik di dalam jiwa serta tubuhnya. Keparat, bajingan, akan kubunuh kalian. Beraninya kalian membunuh murid-muridku. Dewa Iblis Mucu mengeluarkan sebutir pil untuk memulihkan kondisinya yang terluka sebelah dalam tubuhnya dan juga jiwanya. 1 jam kemudian, Dewa Iblis Mucu keluar dari ruangannya yang telah porak-poranda bagaikan tertimpa angin puting beliung. Dewa Iblis Mucu pergi ke aula pertemuan serta memanggil semua tetua bawahannya untuk berkumpul. Sesaat setelah semuanya berkumpul, Dewa Iblis Mucu menatap satu persatu bawahannya. Jumlahnya tidak kurang dari 100 orang yang berada di aula utama sekte Dewa Iblis. Kemudian dengan wajah dan ekspresi marah, Dewa Iblis Mucu berkata dengan penuh emosi. Keluarga Hong telah dibinasaka, 5 muridku telah tewas, 4 diantaranya ketika mereka tiba di sekte neraka Dewa Iblis yang didirikan oleh Yang Moalun, dan satunya adalah muridku yang mendirikan pedang Dewa Iblis. Apakah ada yang tahu siapa pelakunya? Hampir semua tetua dan petinggi sekte Dewa Iblis menundukkan wajah mereka dan menatap ke lantai di depan mereka. Tidak ada satupun yang berani menjawab. Karena kalau salah menjawab, ditakutkan Dewa Iblis Mucu akan segera membunuh orang yang menjawab pertanyaannya. Karena kebiasaan Dewa Iblis Mucu selalu membunuh bawahannya bila jawaban dari bawahannya tidak memuaskan Dewa Iblis Mucu ini.
Melihat semua bawahannya hanya terdiam dan menundukkan wajah mereka menatap lantai di depan mereka, membuat Dewa Iblis Mochu yang duduk di kursi tertinggi menjadi marah. Meja di depan kursinya yang terbuat dari batu berharga yang sangat keras langsung hancur menjadi bubuk. Aura yang sangat keras keluar dari tubuh Dewa Iblis Mochu. Jawab, apakah kalian kukumpulkan di sini hanya menunduk saja kerjaan kalian? Semua petinggi sekte serta tetua sekte ketakutan. Tubuh mereka semuanya bergetar ketakutan. Tidak ada satupun yang berani membuka suara. Baiklah. Kalau kalian tidak ada yang berani mengatakannya, lebih baik kalian kumusnahkan saja, karena kalian tidak berguna dan hanya bisanya menghabiskan sumber daya sekte. Mendengar kata-kata dari patriark mereka, seluruh petinggi sekte serta para tetuanya segera berdiri dengan tubuh gemetar, kemudian bersujud. Ampuni kami patriark. Serempak semua anggota sekte Dewa Iblis meminta pengampunan terhadap Dewa Iblis Mochu. Lalu salah satu tetua membuka suara. Lapor patriark, aku sedikit mengetahuinya siapa pelaku utama dari kehancuran dua sekte kita. Aura yang sangat menindas dari Dewa Iblis Mochu segera mereda. Dewa Iblis Mochu menatap tetua tersebut dengan ekspresi datar. Katakan, lapor patriark, menurut laporan dari pasukan kita, awalnya ini bermula dari keluarga Suma di kota Daosong, yang kemudian sisa anggota keluarga Suma dibantu oleh seseorang yang bernama Chen Wen yang identitasnya masih misterius. Tetua tersebut melaporkan apa yang dilihat oleh pasukan mata-mata mereka kepada patriarknya, sampai akhirnya Chen Wen berhasil membinasakan keluarga Hong serta menghancurkan dua sekte yang dipimpin murid Dewa Iblis Mochu. Setelah mendengar cerita dari bawahannya, Dewa Iblis Mochu tetap saja menjadi marah, tapi dia tidak membunuh tetua tersebut. Bangsat, ketika umpatan dikeluarkan, energi spiritual dari mulut Dewa Iblis Mochu menghantam tetua tersebut hingga terpental puluhan meter. Kenapa kamu tidak melaporkan kejadian ini kepadaku? Tetua tersebut berusaha bangkit dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya kemudian berkata, "Maaf patriark, saat itu patriark sedang berkultivasi tertutup, jadi aku tidak berani melaporkannya kepada patriark." Setelah mengatakan alasannya kenapa tidak melapor, tetua tersebut melepaskan nafasnya dengan panjang dan merasakan sedikit kelegaan setelah melaporkan hal ini. Dewa Iblis Mochu terdiam, dia juga tahu kalau dia sedang melakukan kultivasi tertutup, siapapun yang berani mengganggu kultivasinya pasti akan dibunuhnya. Sehingga Dewa Iblis Mochu terdiam cukup lama dan tidak melakukan apapun, sedangkan semua bawahannya juga tidak ada yang berani bernafas kuat. Baiklah, sekarang kalian utus pasukan mata-mata kita untuk menyelidiki di mana orang yang bernama Chen Wen itu bersembunyi dan laporkan kepadaku secepatnya. Kami siap melaksanakan perintah patriark. Akhirnya semua tetua dan petinggi sekte Dewa Iblis segera keluar dari ruang aula utama dengan perasaan lega seolah-olah mereka telah terbebas dari hukuman mati dari sang patriark yang terkenal sangat kejam untuk melaksanakan perintah sang patriark. Patriark sekte Dewa Iblis juga memerintahkan sisa dua muridnya untuk kembali ke sekte Dewa Iblis serta membawa semua murid sekte mereka untuk mengungsi terlebih dahulu. Karena menurut prediksi dari Dewa Iblis Mochu, Chen Wen pasti akan menargetkan semua murid-murid Dewa Iblis Mochu. Dan memang benar, setelah Chen Wen menghancurkan sekte neraka Dewa Iblis, Chen Wen membersihkan semua formasi pengumpul darah yang menutupi kota-kota di wilayah kekuasaan sekte neraka Dewa Iblis. Chen Wen langsung terbang menuju ke sekte naga iblis yang berada di Kekaisaran Barat yang dikuasai Kekaisaran Bihai. 4 kekaisaran yang berkuasa kini merasakan krisis. Semua penduduk dan praktisi di seluruh wilayah 4 kekaisaran juga ikut merasakan krisis, karena sekte-sekte yang merupakan sekte bawahan Dewa Iblis dihancurkan. Ditakutkan sekte Dewa Iblis akan menyerang kekaisaran mereka. Keempat kekaisaran di alam 8.000 besar tidak ada yang tidak tahu siapa pelaku dari penghancuran sekte pedang Dewa Iblis dan sekte neraka Dewa Iblis. Namun tidak ada satupun kekuatan di 4 kekaisaran yang berani menghentikan tindakan Chen Wen, karena mereka takut dengan kekuatan Chen Wen yang sudah berada di atas kekuatan 4 kekaisaran. Bila mereka berani memprovokasi Chen Wen, ditakutkan,
kekiasaran mereka pun akan diruntuhkan oleh Chen Wen yang memiliki kekuatan mengerikan. Sebelum berangkat menuju ke Kekaisaran Barat untuk memusnahkan Sekte Naga Iblis, Chen Wen merasakan tanda-tanda di dalam dantiannya akan menerobos. Lebih baik sekarang aku meningkatkan kekuatanku, karena di masa depan, musuh-musuhku akan semakin kuat. Kalau aku tidak menerobos ke tingkat tertinggi di alam 8.000 besar, takutnya, dengan kekuatanku sekarang, aku tidak akan mampu mengimbangi musuh-musuhku. Akhirnya setelah Chen Wen melesat menuju sebuah hutan yang sangat luas, Chen Wen langsung menghilang memasuki dunia cincin untuk berkultivasi. Saat ini, Chen Wen sedang berkultivasi di ujung dunia cincin. Ranah Chen Wen untuk sementara berada di Kaisar Surgawi Keabadian tahap keempat. Setelah dia bertempur dengan pria berjubah merah dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Chen Wen sudah merasakan akan adanya terobosan dalam kultivasinya. Dengan menggunakan berbagai harta rampasan berupa batu energi semesta sebanyak beberapa buah, Chen Wen membuat formasi pengumpul energi yang di dalam formasinya mengandung energi spiritual yang sangat murni serta melimpah. Chen Wen segera menerapkan seni kultivasi menuju alam keabadian yang telah ditingkatkan. Energi spiritual murni yang terkumpul di dalam formasi segera tersedot ke dalam tubuh Chen Wen yang bagaikan sebuah lubang hitam tanpa dasar. Semua energi memasuki tubuh Chen Wen dan berputar ke seluruh tubuhnya, hingga membuat tubuh Chen Wen mengeluarkan cahaya kuning keemasan yang sangat terang. Lingkungan sekitar tempat Chen Wen berkultivasi mulai bergetar kuat, bahkan kini dunia cincin itu bergetar, suara-suara gemuruh tanpa henti terus-menerus terdengar. Seluruh penghuni dunia cincin sudah maklum bila hal seperti itu terjadi, karena mereka sudah terbiasa dengan Chen Wen, jadi tidak ada satupun yang merasa heran dan terkejut. Dalam satu kali jalan, Chen Wen berhasil meningkatkan kekuatannya sampai 4 tahapan. Itu dikarenakan pendalaman kekuatan di dalam dirinya sepenuhnya telah berhasil dikuasai oleh Chen Wen ketika bertemor dengan pria berjubah merah. Ini termasuk berkah tersembunyi bagi Chen Wen karena dalam pertarungan hidup dan mati, dia berhasil memahami kekuatan ranah di atasnya. 6 klaim kini pemahaman Chen Wen menjadi lebih mendalam, kekuatannya meningkat sangat pesat tanpa menggoyahkan pondasinya sedikitpun. Setelah berhasil menerobos 4 tahapan, Chen Wen berada di tahap 8 dari ranah Kaisar Surgawi Keabadian. Tapi mata Chen Wen belum terbuka, dia terus berultivasi untuk memperkokoh ranahnya, biarpun pondasinya tidak goyah sedikitpun, tapi Chen Wen perlu memperkokohnya. Setelah selama 1 bulan lagi, Chen Wen akhirnya membuka matanya. Pupil mata Chen Wen sekilas memancarkan cahaya terang kemudian menghilang dan menjadi normal kembali. Ini termasuk berkah tersembunyi karena memaksakan bertempur dengan pria berjubah merah. Tapi aku perlu mempelajari cara membuat klon yang bisa membantuku dalam pertempuran. Itu adalah seni pembuatan klon dari para praktisi dunia langit alam 4.000 besar. Chen Wen sejak menyalin pengetahuan praktisi dari dunia langit alam 4.000 besar telah mengetahui cara membuat klon, tapi dia merasa tidak sesuai dengan klon yang diinginkannya. Ketika dia melihat klon milik Dewa Iblis Mochu, Chen Wen memiliki ide untuk membuat klon yang mampu membantunya bertempur seperti klon milik Dewa Iblis Mochu. Selama 3 tahun kemudian di dalam formasi, Chen Wen akhirnya berhasil menguasai dengan sempurna membuat klon sebanyak 8 klon. Chen Wen saat ini kembali mencoba membuat klonnya, kedua telapak tangan disatukan di depan dada, kemudian tiba-tiba tubuh Chen Wen membelah diri menjadi 8 orang yang kesemuanya sama persis dengan Chen Wen. Bagus, sekarang kalian tinggallah di sini, tingkatkan terus kekuatan kalian, kalau aku memerlukan kalian, aku akan memanggil kalian. 8 klonnya hanya menganggukkan kepala, lalu pergi mencari lokasi yang sesuai untuk berkultivasi di dalam dunia cincin. Chen Wen lalu keluar dari dunia cincin dan saat ini dia masih berada di hutan yang sangat luas. Chen Wen mengeluarkan Xin Tiao dari dunia cincin. Tuan muda, kakak Xin Tiao. Mari kita pergi menuju ke barat, aku harus menghancurkan semua bawahan Dewa Iblis Mochu. Baik tuan muda. Xin Tiao berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Raja Wali Petir. Gerakan Xin Tiao bagaikan petir, melesat sangat cepat.
Dari tempat Chen menuju ke Sekte Naga Iblis, memerlukan waktu selama 1 bulan, namun dengan kecepatan Xin Tiao, mereka hanya memerlukan waktu 2 minggu. Saat Chen Wen berada di atas langit bekas Sekte Naga Iblis, Chen Wen mengerutkan dahinya. Dia telah menyebarkan persepsi jiwanya menyelubungi seluruh wilayah Sekte Naga Iblis, namun tidak ditemuinya satupun praktisi yang menempati sekte tersebut, seolah-olah sekte tersebut sudah hancur dan tidak berpenghuni. Baiklah, karena bangunan sekte ini sudah tidak diperlukan lagi, maka bangunan ini juga tidak perlu berdiri. Chen Wen merapal seni bela diri kehancuran daratan, dengan mengangkat kedua tangannya rata dengan bahunya di samping kanan kirinya, Chen Wen mengedarkan energi kehancuran. Seluruh daratan di wilayah bekas Sekte Naga Iblis bergetar sangat kuat. Lalu sebuah energi yang sangat dahsyat melesat dari tangan Chen Wen menghantam seluruh bangunan sekte hingga menghilang, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, seolah-olah tempat tersebut tidak pernah berdiri bangunan apapun di sana. Para praktisi yang berada di kota-kota terdekat dengan Sekte Naga Iblis hanya bisa diam. Semuanya bersyukur karena bangunan sekte itu telah berhasil dihancurkan hingga rata dengan tanah. Karena selama Sekte Naga Iblis berdiri, sudah memakan banyak korban di seluruh wilayah yang berada di dalam wilayahnya. Ketika para masyarakat melapor ke pusat kekaisaran, pemerintah kekaisaran Bihai tidak pernah menggubrisnya. Itu dikarenakan pengaruh dari Sekte Dewa Iblis yang membuat kekaisaran takut. Kini karena telah dihancurkan oleh Chen Wen, semuanya merasa sangat bahagia. Namun ada beberapa praktisi yang menatap kepergian Chen Wen dengan tatapan dingin penuh kebencian. Mereka adalah para mata-mata dari Sekte Dewa Iblis. Setelah meratakan bangunan Sekte Naga Iblis, Chen Wen melanjutkan perjalanannya menuju Sekte Bunga Dewa Iblis. Dari ingatan para murid-murid Dewa Iblis yang dibunuh oleh Chen Wen, kini hanya tersisa Sekte Bunga Dewa Iblis yang didirikan oleh murid kesayangan Dewa Iblis Mochu yang bernama Bong Kim Lin. Dia adalah murid dan juga merangkap sebagai kekasih dari Dewa Iblis Mochu, maka kekuatannya juga yang terkuat di antara para murid Dewa Iblis Mochu. Bong Kim Lin telah memiliki ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap ke-11, hanya selisih 1 tahapan dari sang guru, yaitu Dewa Iblis Mochu yang telah berada di tahap akhir dari ranah Kaisar Surgawi Keabadian. Dengan kecepatan maksimal dari Xin Tiao, perjalanan mereka melintasi wilayah Kekaisaran Selatan menuju ke timur hanya memakan waktu 1 bulan. Biasanya bagi para praktisi di alam 8.000 besar ini, bila ingin pergi dari Sekte Naga Iblis menuju Sekte Bunga Dewa Iblis, mereka akan memerlukan waktu selama 3 bulan penuh. Setelah 1 bulan penuh menempuh perjalanan panjang, kini Chen Wen telah berada di atas langit Sekte Bunga Dewa Iblis. Hal yang terjadi di bekas Sekte Naga Iblis pun berlaku bagi Sekte Bunga Dewa Iblis. Seluruh bangunan sekte dihancurkan hingga rata dengan tanah tanpa meninggalkan jejak apapun juga. Apa yang terjadi kepada bekas bangunan Sekte Naga Iblis dan Sekte Bunga Dewa Iblis yang dihancurkan oleh Chen Wen, tidak terlewati oleh pasukan mata-mata dari 5 kekuatan, yaitu 4 kekuatan dari 4 kekaisaran, dan satunya berasal dari Sekte Dewa Iblis sendiri. 4 kekaisaran besar tidak ada satupun yang berani memiliki niat untuk berani mencegah tindakan Chen Wen, bahkan pasukan mata-mata dari Sekte Dewa Iblis hanya diam saja. Mereka hanya melaporkan apa yang dilakukan oleh Chen Wen kepada para tetua sekte mereka. Chen Wen sebenarnya sudah mengetahui bahwa banyak kekuatan yang selalu memperhatikannya, namun Chen Wen tidak ambil pusing, karena tujuannya adalah menghancurkan kekuatan Dewa Iblis Mochu. Setelah menghancurkan Sekte Bunga Dewa Iblis, Chen Wen kembali melesat menuju satu tempat, di mana Sekte Dewa Iblis berdiri. Tempat tersebut terkenal dengan keganasan alamnya, tapi bagi Chen Wen yang telah menyerap semua pengetahuan murid-murid Dewa Iblis Mochu yang telah dibunuhnya, saat Chen Wen pergi menuju rawa kematian di mana wilayah tersebut jauh dari wilayah kekuasaan 4 kekaisaran, semua kekuatan langsung mengetahuinya karena Chen Wen bergerak secara terang-terangan. Di Sekte Dewa Iblis Mochu telah menerima laporan tentang apa yang dilakukan oleh Chen Wen. Tatapan mata Dewa Iblis Mochu tampak sangat dingin, niat membunuhnya membumbung ke langit. Bocah, karena kamu berani datang ke wilayahku,
maka kamu akan mati tanpa jasad kali ini. Dewa Iblis Mochu bergumam dalam hatinya ketika mendengar laporan bahwa Chen Wen melesat menuju ke tempatnya. Kalian, siapkan dan aktifkan semua jebakan. Dewa Iblis Mochu yang saat itu memimpin pertemuan di aula utama, di mana semua petinggi sekte sudah berkumpul di sana. Baik Patria, Dewa Iblis Mochu juga menyadari kekuatan Chen Wen dan bawahannya sangat mengerikan, jadi dia meminta bantuan di dimensi alam 10.000 besar, di mana sepenggal jiwa Dewa Iblis Mochu juga telah berhasil mendapatkan tubuh, juga telah mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Dewa Iblis juga. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.